Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Iman secara bahasa berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Nabi secara bahasa berarti pembawa berita, sedangkan Rasul secara bahasa berarti utusan. Sedangkan secara istilah, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan, di mana Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umat manusia. Jadi, yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berikutnya adalah tugas Nabi dan Rasul. Ada 4 tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya, di mana di akhirat kelak nanti para Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Barang siapa yang menjalankan ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ingkar terhadap ajaran Nabi dan Rasul, maka dia dikatakan sebagai golongan orang yang merugi. Yang kedua adalah sebagai pemberi peringatan, yaitu para Nabi dan Rasul memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, sebagai balasannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga sebagai pembawa kabar gembira, yaitu Nabi dan Rasul akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat menjalankan ajaran yang disampaikan, dan kelak balasannya akan dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir adalah sebagai juru dakwah, yaitu Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia untuk mengakui keesaan Allah agar mereka selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Berikutnya adalah mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat secara bahasa berarti melemahkan, sedangkan secara istilah mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi kepada diri seorang nabi dalam menjalankan kenabian dan kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Nabi dan Rasul. Adapun nabi yang mendapat mukjizat adalah yang pertama Nabi Nuh dengan perahunya, yang kedua Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, yang ketiga Nabi Musa dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular, yang keempat Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW yang bisa memunculkan air di celah-celah jarinya. Berikutnya adalah meneladani sifat Nabi dan Rasul. Adapun sifat Nabi dan Rasul yang wajib kita teladani ada 4. Pertama, sidik, artinya berkata benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Kedua, amanah, berarti terpercaya. Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas Nabi dan Rasul maupun kepercayaan dalam menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tabligh, berarti menyampaikan. Para Nabi dan Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Yang keempat adalah fatonah, yang berarti cerdas. Para Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya. Mereka mampu memahami persoalan umatnya sekaligus memberi jalan keluar. Yang terakhir adalah menjadi generasi digital yang berkarakter, yaitu dengan mengamalkan sifat-sifat Nabi dan Rasul, kita mampu menggunakan media internet dengan baik dan benar. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.